Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik. Semoga semuanya sehat ya. Oh ya, masih ingat kan tentang kemarin kita telah mempelajari materi yaitu tentang buku kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ulama Imam Mazhab. Siapa saja sih Imam Mazhab itu? Itu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Dan yang pertama kita akan membahas tentang ulama mazhab Imam Hanafi. Nama panjangnya yaitu Muhammad bin Fakih bin Zubair bin Mahan At-Tayyami, dikenal sebagai Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad atau Irak 148 Hijriah atau 767 Masehi, sehingga pendiri mazhab sebagai pendiri mazhab Hanafi. Pada masa remaja telah menunjukkan kecintaannya pada ilmu. Di samping menuntut ilmu fikih, juga mendalami ilmu tafsir, hadis, dan bahasa Arab, dan ilmu hikmah. Karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi diantaranya adalah ada Fikih Akbar, Alim wal Mutam, dan Musnad Fikih Akbar. Dalam menentukan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, ihtisan, ijma, dan urf. Urf maksudnya adalah ada kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan belum ada praktiknya pada masa sahabat. Selanjutnya yaitu ada Imam Maliki. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Boyman bin Tusail bin Amr bin Al-Haris di Asbah. Dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Ada pendapat lain kalau beliau lahir pada tahun 90 Hijriah, 94 Hijriah, dan 95 Hijriah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 orang golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'ut tabi'in. Imam Malik belajar di Madinah dan menulis kitab Al-Muwatta yang disusun selama 40 tahun dan telah ditunjukkan kepada 70 orang ahli fikih di kota Madinah. Kitab Al-Muwatta berisi dari 100.000 hadis yang diriwayatkan oleh 1.000 orang yang paling masyhur dalam riwayatnya, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laits Al-Andalusi Al-Mashmudi. Imam Malik menyusun mazhabnya atas 4 dasar rujukan. Yang pertama yaitu kitab suci, Sunnah Rasul, ijma, dan qiyas. Pada masa Imam Malik paling berpengaruh di seluruh Hijaz, dikenal dengan sebutan Syekh Fuqaha al-Hijaz atau pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Imam Malik menderita sakit selama 22 hari, kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sebagai meriwayatkan Imam Malik wafat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah pada usia 87 tahun. Selanjutnya itu ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf. Dilahirkan di Kubah tahun 150 Hijriah. Perjalanan hidupnya dimulai dari sejak wafat ayahnya. Sang ibu membawanya ke Mekah. Sejak kecil, Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab, dan sastra. Saat usia 7 tahun, telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun.
Dan Imam Malik seorang mujtahid mutlak, ulama fikih, ulama hadis, dan usul. Dia mempunyai memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Dasar mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di antaranya karya monumental adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Wasiatnya yang paling penting, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafi'i adalah apabila hadis itu syah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Pengikut mazhab Syafi'i yang terbanyak adalah di Mesir, Turkistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia. Imam Syafi'i wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Nah, selanjutnya yaitu ada Imam Hambali. Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Halal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Pada usia 15 tahun, hafal Al-Quran. Ia dikenal sebagai orang yang paling indah tulisannya. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai hafalan yang kuat, hafalan lebih dari 1 juta hadis. Banyak pujian dan para ulama untuk keistimewaan hafalan Imam Hambali. Sebagai yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam 8 hal: imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kesuhudan, imam dalam warak, dan imam dalam sunnah. Kitab-kitab karya yang banyak diantaranya kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis. Ada Az-Zuhd, ada Fadil Ahli Bait, Jawabatul Quran, Al-Iman, Al-Hardar, Al-Rogalam, Jahmiyah, Al-Ashribah, dan Al-Farad. Imam Hambali meninggal pada umur 77 tahun, hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Dalam proses penguburannya dihadiri oleh 800.000 orang layak laki-laki dan 60.000 orang layak perempuan. Nah, sekian dari pembelajaran kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.